Saudara, baru-baru ini muncul pernyataan dari seorang tokoh politik besar bahwa untuk menjadi anggota DPR itu butuh 40 miliar. Ini belum seberapa. Anggota DPD yang lain menyebut bahwa untuk pemilihan presiden itu bisa mencapai lebih dari, pokoknya triliunan lah gitu. Tentu saja ini angka-angka yang sangat fantastis. Sulit bahkan mustahil dipenuhi oleh seorang kandidat yang mandiri. Maksudnya pakai duit sendiri. Maka itulah mengapa kandidat presiden itu mesti berjaring dengan mereka yang punya duit, para pengusaha. Dari situlah kita bisa mengerti mengapa kemudian ada oligarki, kendali oligarki di dalam politik negeri ini. Nah, apa masalahnya jika politisi itu menjalin relasi dengan oligarki? Masalahnya adalah bahwa dengan kekuatan uang yang mereka miliki, mereka itu bisa berbuat apa saja, membeli birokrasi untuk mendapatkan lisensi, izin, hak istimewa dalam satu bisnis, khususnya menyangkut pengelolaan sumber daya alam, hutan, barang tambang, dan batu bara dan sebagainya. Melalui bisnis ini, uang mereka itu makin hari makin bertambah. Lalu dengan uang yang makin banyak itu mereka menjalin lagi relasi, menjadi politisi, bahkan kemudian menjadi pengurus partai, bahkan dia bisa meloloskan juga dengan kekuatan uangnya itu sejumlah regulasi yang mereka inginkan gitu. Nah, dengan uang pula mereka bisa membeli pejabat, bahkan pejabat paling tinggi ya di negeri ini, aparat keamanan, ya, kemudian penegak hukum, agar secara hukum, politik dan keamanan mereka bisa terlindungi. Saudara, kuasa oligarki tentu saja sangat membahayakan negeri ini bila terus dibiarkan. Negeri ini akan semakin terpuruk ke jurang korporatokrasi, bukan demokrasi seperti dalam teori. Nah, dalam korporatokrasi bukan rakyat yang berdaulat ya, seperti yang selama ini diteorikan, tapi pemilik modal lah yang berdaulat. Negara boleh saja tetap punya presiden, menteri, gubernur, pejabat-pejabat lain, ya, juga masih ada aparat penegak hukum, aparat keamanan, tapi bukan para pejabat itu yang mengatur negara ini, melainkan para oligarki. Itulah yang mengatur semuanya. Nah, pemirsa, inilah yang hari ini terjadi. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan, para pejabat itu bisa duduk di kursi yang didudukinya sekarang pun itu juga tak lepas dari kehendak oligarki. Ini bukan isapan jempol karena sudah terjadi. Ini mereka bisa menentukan siapa saja yang sebaiknya menjadi menteri atau menjadi pejabat ini dan itu. Khususnya di kementerian-kementerian strategis yang mengurusi masalah ekonomi dan sumber daya ekonomi. Kita boleh ambil contoh misalnya pergantian direksi dari sebuah BUMN tambang itu harus dibaca dalam kerangka ini. Ini ada kekuatan besar dari oligarki yang ingin merebut satu blok tambang emas yang sangat besar di Irian. Mereka melakukannya melalui langkah ini. Pemirsa, saudara sekalian, nah sebelum ini saja oligarki sudah demikian berpengaruh terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan negeri ini. Contohnya apa? Contohnya seperti beberapa tahun lalu sesaat setelah penandatanganan Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden pada 2 November 2020, itu hanya selang 1 hari, langsung memberikan perpanjangan usaha kepada satu perusahaan besar di negeri ini yang habis masa kontrak, perusahaan tambang batubara. Nah, dengan perpanjangan ini mereka mendapatkan izin usaha pertambangan khusus dengan luasan serupa lebih dari 57.000 hektar. Itu setara 3 kali luas kota Bandung. Ya. Nah, saudara, inilah yang terjadi ya, di negeri kita ini. Dan ada fakta yang lebih mengerikan lagi soal ini ya, bahwa sesungguhnya di negeri ini itu potensi sumber daya alam khususnya batu bara itu sangat besar. Nah, lebih dari 52% saat ini itu dikuasai oleh 7 perusahaan besar. Persisnya mereka menguasai lebih dari 370.000 hektar ladang batu bara yang jika diasumsikan harga per tonnya itu $70, maka potensinya itu kurang lebih sekitar 13.000 triliun. Ya. Padahal ini hari harga batu bara sudah lebih dari $350. Sudah 5 kali lipat. Berarti potensinya 13 kali 5, 65.000 triliun.